Selamat pagi sahabat koi Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Ikan-ikan koi kalian pun sehat-sehat semua ya, semoga ya. Keep spirit, jaga ikan koi kesayangannya. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan kolam kobokan saya. Ya, ini kolamnya ya. Kolamnya ini kalau kita lihat dari paling ujung yang ada lampu UV adalah itu waterfall. Waterfall di dalamnya saya sekat menjadi 3 sekat. Saya optimalkan untuk menjadi chamber filter tambahan. Kolam ini panjangnya total kurang lebih 3,2 meter dan lebar 2,2 meter dengan filter 80 kali 2,2. Ruang filter ini ada di sini. Ini ada kurang lebih ada 5 chamber filter. Yang pertama chamber mekanis, di sini chamber mekanis. Ini chamber biologis, mekanis semi biologis ya, JEPMAP. Di sini isinya adalah pengendapan dan di atasnya saya kasih sedikit jaring nelayan sama JEPMAP. Untuk penekannya kasih kerang jahe. Di sini chamber ini ada full JEPMAP, di atasnya kita kasih penekan sedikit karang jahe. Di sini full besar, kurang lebih volume lebih besar dari yang kedua. Yang ketiga ini adalah full murni biologis. Bila kalian budget ada, silakan pakai yang super seperti Momogi, Crystal Bio, Lotus Bakteri dan lain-lain, atau Marine Pure. Kalau saya pakai batu apung saja ya. Batu apung is best value for me. Di terakhir sana ada chamber pompa, agak lumayan besar. Setelah chamber pompa saya ada chamber backwash, chamber buangan di sana ya. Gitu. Ingat-ingat, chamber pompa posisinya harus lebih besar dibanding chamber mekanis ya. Jadi kenapa? Untuk itu supaya asupan air tidak mudah tekor ya. Kebanyakan chamber pompa tekor adalah karena chamber pompanya kurang luas. Saya pakai sistem double wall ya, tidak pakai pipa. Pakai pipa pun silakan saja, bagus ya. Itu ya, silakan. Yang penting kalian, untuk para penghobi yang mau membuat kolam dan akan membuat kolam, sebaiknya pastikan sebelum dicat itu diisi air tes kebocoran. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena masalahnya kalau sudah bocor di chamber filter, setengah mati kita memperbaikinya ya. Biayanya bisa 2 kali lipat dari biaya awal ya. Kenapa? Ruangan sempit, kita harus ngobok-ngobok, menempel-nempel di bagian bawah, sengsara sekali. Kalau kalian mau tahu cerita chamber filter yang direnovasi habis-habisan, bisa tanya sama sahabat koi Adi Bewan. Nah, itu chamber filter legend ya, Pak Adi Bewan ya. Oke, sahabat saya koi. Ini kolam utama. Ya. Kolam utama ya. Kolam utama ini panjangnya kurang lebih tadi 3,2 dikurangi 8 ya, 80 cm ya. Jadi sekitar ya 2, berapa itu? 2,4 sampai 2,2 ya, hampir bujur sangkat tapi agak panjang sedikit ya. Kedalaman saya 1,2 teman-teman. Jadi dari kaca ini 70 cm, naik turun ke bawah 50 cm. Jadi total 1,2. 1,2 saya hampir fullkan ketinggiannya, ini hampir fullkan kaca ya. Jadi hampir 1,2 ya. Agar ikan berleluasa ya. Karena saya tipikalnya bukan tipikal yang suka kolam ini isinya cuma 5-8 ekor ya. Saya seneng, bener-bener hobi, senang sekali ikan ini rame ya, rame. Sudah agak besar saya hibahkan sama saudara. Ada yang mau silakan maharin ya biasanya ya. Tapi saya tidak melihat ikan itu dari satu sisi keindahan, bulky dan sebagaimana ya. Karena kalau untuk mengejar bulky dengan kolam seperti ini rasanya bagus sih, cuman bagi saya itu agak lama ya, agak lama. Jadi saya ngelihat kolam ini hanya untuk hobi,
pulang kantor saya ngelihat memberi makan itu sangat nikmat sekali kalau kita udah hand feeding dengan mereka, berinteraksi, atau sebelum berangkat kantor. Wah, itu luar biasa, menambah semangat ya. Kita juga dengan adanya kolam ini, insya Allah kita ini orang-orang yang bersedekah pada makhluk Allah. Jadi tuntunan hidup itu bagus sekali kalau diawali dengan sedekah. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Bagaimana melakukannya sedekah itu? Ya tadi, dengan cara memberikan makan sama ikan kesayangan, itu sudah sedekah ya, sudah sedekah. Sudah kita berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah ya, makhluk Tuhan. Kembali lagi ke kolam ini ya. Kolam ini saya tidak menggunakan aerator yang di tengah bottom dream. Kenapa? Bagus kalau aerator ditaruh di bottom dream, tapi kadang-kadang dengan kolam minimalis seperti ini akan buih akan terasa banyak sekali ya. Buih akan terasa banyak sekali. Nah, aerator saya menggunakan dua ya, Yang pertama itu yang paling pakai Jebo ya, Jebo P50 apa P50 itu saya alirkan ke chamber biologis dan chamber pompa. Ya. Jadi kenapa di chamber biologis saya kasih aerasi? Fungsinya karena di chamber biologis ini bakterinya sifatnya bakteri yang membutuhkan oksigen, bakteri nitrifikasi. Bukan seperti bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, tapi ini sangat membutuhkan oksigen. Kalau tidak di chamber di aerasi pun tidak apa-apa, karena aerasi bisa didapat dari aliran waterfall yang mengalir ke skimmer ya, ke sini ya. Nah, ini untuk dengan adanya aerasi ini di chamber biologis, maka si bakteri nitrifikasi ini mendapat asupan yang luar biasa tenaga. Jadi kita harus paham ya, chamber ini adalah medan perangnya bakteri nitrifikasi, siklus nitrogen. Bila mana bakteri nitrifikasi ini tidak kuat, pasukannya tidak kuat, maka yang jadi adalah ekosistem yang kembali ke kolam itu akan kurang bagus. Akhirnya apa? Ekosistem lemah, imun ikan yang biasanya ada bakteri karir di dalamnya akan tumbuh, sehingga apa? Jika ada sedikit saja swing pH dari hujan, ada sedikit saja kebanyakan pakan yang sisa, bakteri itu akan timbul. Akan timbul flashing, gatal-gatal, akan timbul lagi aeromonas, dan lain-lain teman-teman ya. Jadi chamber filter ini mesti benar-benar kuat. Seperti kita mau perang, jadi kita kuat pasukannya, kuat logistiknya ya. Jadi bisa tanya sama Pak Alex Yudianto, seorang perwira yang paham akan chamber filter. Jadi kalau di medan perang itu kuat tuh bukan hanya pasukannya, tapi juga kuat logistiknya ya. Pasukannya apa? Pasukannya adalah bakteri nitrifikasi. Itu bisa merek-mereknya di luar bisa kita pakai ya untuk starternya ya. Bisa Nitrobacter, bisa Bactoplus, bisa Super Beetle dan lain-lain. Tapi yang jenis kandungan nitrifikasi yang tinggi ya. Itu untuk mempercepat bakteri berkoloni. Bakteri nitrifikasi ini tidak mengambang di atas air, tapi dia akan berkoloni ke tempat-tempat yang banyak rongga-rongganya. Semakin banyak rongganya tempatnya, semakin dia nyaman untuk berkoloni. Nah, untuk itu pilihlah media biologis yang bagus. Contohnya banyak. Kalau saya pakai batu apung, kalian pakai batu apung silakan. Kalian pakai momogi lebih bagus lagi, pakai kristal bio lebih bagus lagi. Ya, ada uang, ada barang ya gitu. Pakai biobol bagus enggak? Pakai biobol bagus, cuman biobol tuh SSA-nya terlampau besar ya. Jadi kalau biobol lebih cocok untuk lebih cocok zaman sekarang ya, lebih cocok untuk di waterfall ya, yang dia kena tekanan tapi dia tidak mudah rusak. Kalau kristal bio di waterfall dia mudah rusak ya, mudah rusak itu ibarat dia mudah sekali nanti penyusutannya ya. Nah, ini pakai lavarok juga boleh ya, batu apung dan lavarok sama saja. Jadi tadi kalau kita lihat bakteri nitrifikasi itu pasukannya adalah bakteri Nitrobacter. Logistiknya adalah media yang kuat ya, dan maintenance-nya adalah di ruang filter mekanis. Jangan lupa setiap minggu harus backwash kalian ya.
Kalau malas-malas ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kenapa? Karena jangan sampai kotoran kasarnya terlampau banyak, akhirnya nggak kuat, jebol masuk ke media, ke biologis. Akhirnya apa? Si nitrobakternya, bakterinya itu dia lawan musuhnya terlampau banyak, akhirnya lemah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kembali lagi kemari, ekosistemnya kurang baik, kurang bagus ya. Jadi untuk membuat kolam yang jernih ya, yang itu lihat tuh ya, kaki saya aja kelihatan gitu ya. Itu untuk membuat kolam yang jernih dan sehat itu adalah adanya di filter siklus nitrogen. Mekanisnya harus bagus, maintenance-nya rutin, biologisnya kuat ya, tarikan pompanya ruangnya besar, tarikannya kencang kemari. Nah, pompa untuk ukuran pompa sendiri bagaimana? Idealnya untuk ukuran pompa adalah 2 kali dari volume kolam dan filter. Nah, ini contoh gini nih. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjang kalian 2 meter, lebar kalian 2 meter, tinggi kalian 1, berarti 2 kali 2 kali 1, 4 ton ya, 4 ton. Volume pompa minimal 2 kali 4 berapa? 8.000 LPH ya. Jadi cari pompa yang minimal 8.000 LPH ya. Nah, kalau kalian 8.000 LPH, kalian tekor berarti chamber pompa kalian sempit ya. Salah satunya ya. Nah, 8.000 LPH kalau kalian mau lebih jernih lagi, naikkan jangan 8.000 LPH ya. Bisa jadi tadi kan 2 kalinya, bisa 2,5 atau 3 kalinya ya. Dari 4 jadi bisa 12.000 ya LPH ya. Semakin kencang aliran dari button brain bawah ke chamber pertama akan semakin menguras kotoran di bawah ke chamber filter. Air pun akan semakin jernih. Jadi kuncinya air jernih kalau dari sifat barang adalah pompa harus minimal 2 kalinya. Lebih dari 2 kali bagus, yang penting jangan tekor ya, itu aja. Ya mau 3 kali 4 kali kalau pompanya nggak tekor luar biasa, itu bagus sekali ya, sirkulasinya bagus sekali ya gitu ya. Betul. Nah, ini saya pakai aerator yang kedua adalah ACDC ya. ACDC ini saya banyak diracuni sama suhu Handi ya. Suhu Handi Susanto itu salah satu suhu saya ya di medsos ya. Itu saya kena racun nih, ACDC ya, ACDC ya. Nah, ACDC ini emang suatu kebutuhan bagi teman-teman yang listriknya sering naik turun. Kalau saya sih alhamdulillah di kota Cirebon ini listriknya tidak naik turun ya, hanya preventif saya pakai ya. Kenapa? Karena ini musim hujan. Kadang-kadang kalau musim hujan listrik itu sering mati mendadak ya. Sebagai orang yang bekerja di kantor dan sales yang keliling-keliling ke kota-kota lain, saya masih preventif karena tidak bisa mengandalkan orang-orang yang di rumah yang tentunya tidak sepaham kita terhadap kolam kita. Jadi ACDC ini hanya saya arahkan taruh di kolam di sana ya, di kolam. Jadi kenapa? Biar buihnya nanti mengalir dan dia menyebar dialirkan oleh waterfall ya, oleh waterfall. Itu aerator ya, jadi ada 2 ya. Yang ACDC untuk di kolam, yang ini nih. Kalau tidak ada ACDC, saya lebih mengutamakan aerator itu di dalam chamber filter dibanding aerator yang di dalam kolam. Kenapa? Karena DO atau oksigen yang asupan oksigen di air ini kita bisa dapat rekayasa dari berbagai macam. Nah, ini rekayasa pertama adalah di waterfall. Ini oksigen yang sangat kaya sekali, turun ke bawah dia menghasilkan air yang sangat kaya oksigen ya. Kalau merasa kurang, saya pada titik-titik dead spot saya buat filter tambahan. Nah, ini ada titik dead spot saya di sini ya. Titik dead spot saya di sini, saya arahkan pipa, saya alirkan lagi ya, alirkan lagi ke chamber tong di sana. Jadi ini adalah untuk titik dead spot ya. Biar ada warnanya juga biru ya. Mau dicat hitam takutnya hitam sekali gelap. Jadi biarkan biru biar ada warnanya. Nah, itu saya alirkan ke pot. Ke pot ini saya simpan di situ adalah lampu UV. Nah, tahun pertama saya tidak pakai lampu UV tapi pakai pohon apu ya. Jadi refreshing biar setahun ngeganti. Sekarang saya coba setahun ini pakai lampu UV. Nanti kalau bosan saya pindah lagi, dibuka saya pakai pohon apu di situ ya. Pohon apu sangat bagus sekali sebagai penjernih alami yang menetralkan nitrat menjadi lebih netral lagi. Jadi air lebih sehat ya.
Dari situ saya bagi dua, satu jatuh kemari, satu lagi ke sini. Nah, ya, ini adalah tips untuk teman-teman memperbanyak aliran oksigen. Ya, ini bisa aja jadi 1, 2, 3, tergantung space kalian mau buat seluas apa. Hanya saya mainannya di sini saja, satu di sini ya. Di sini saya kasih batu apung, batu apung, batu apung ya. Di sini saya kasih lampu UV ya. Lampu UV boleh. Kalau nggak lampu UV udah mati pun saya kasih batu apung ya. Awalnya saya kasih lampu UV, tapi sekarang saya pakai batu apung semua di sini ya. Lari kemari dengan kenapa? Karena di chamber tong itu yang besar itu murni isinya jaring layan, yang ini murni isinya batu apung. Di atasnya masing-masing ada jet map untuk menyaring kotoran ya. Itu chamber tambahan ya. Nah, ini dengan banyaknya oksigen seperti ini, saya nggak khawatir ya. Nggak khawatir ikan ini kekurangan oksigen ya. Hanya saja, tetap saja maintenance filter itu harus kita rutin setiap seminggu sekali untuk backward chamber mekanis. Penempatan skimmer saya ada 2 skimmer. Yang pertama di sini skimmer utama. Posisikan skimmer Anda itu adalah berlawanan dengan arah dari waterfall. Jadi arus ke sini, arus kemari itu akan dihadang oleh skimmer. Skimmer fungsinya untuk menyaring kotoran berminyak dan kotoran melayang. Kotoran berminyak dari mana? Biasanya kalau kita pakai pelet, terutama yang high protein, dia akan banyak sekali sisa-sisa lemak minyaknya. Memang nanti juga akan hilang lama-lama, tapi untuk mempercepat kita pakai skimmer ya, Skimmer yang opsional adalah di sana. Kalau teman-teman lihat, skimmer opsional itu ada di, nah ini ada skimmer lagi ya, Nah ini sih saya hanya karena memperfungsikan saja pompa saya supaya tidak sia-sia. Pompa yang kedua yang ditarik ke filter tong itu ya, jadi saya tarik untuk skimmer di sini dan juga untuk dead spot di sini, tarik kemari ya, sama skimmer lari ke tong, dari tong lari kemari dan lari ke mari. Itu filter sekunder ya. Nah, skimmer ini yang paling bagus adalah bila mana aliran airnya agak deras ya. Jadi aliran airnya itu harus kencang kalau skimmer ya. Jadi kalau ada kotoran itu, kotoran cepat sekali ke bawah gitu ya. Kalau skimmer Anda itu masih kurang kuat, ya itu berarti tarikan pompa itu kurang maksimal. Ya. Jadi tarikan pompanya bisa diperkuat lagi. Nah, skimmer ini yang ada skimmer yang ditarik juga dengan pompa sendiri. Kalau saya ini skimmer jatuhnya kurang lebih 30 cm lari ke chamber 1 ya. 30 cm lari ke chamber 1 ya. Jadi ditarik sama pompa sana ya. Pompa saya pakai 5800 kali 2 Sunsun ya, JTP entah RPS saya lupa namanya, pokoknya keluarga Sunsun ya. Itu untuk waterfall. Yang satu lagi yang 5800 juga, jadi ada 3 pompa di sana. Itu adalah khusus untuk arus. Arus saya ada 4. Ini arus. Arus atas itu muter dari sini ke sini. Di situ ada arus lagi kemari, lari kemari ya. Dari di sini ada arus lagi. Jadi arus itu muter. Kalau kolam kalian bukan kolam kaca, di sini pun harus ada arus atas. Jadi arus itu muter, ya, Kenapa arus itu muter? Arus itu muter itu adalah untuk membawa kotoran-kotoran melayang itu ke arah BD, bottom dam ya, itu arus. Jadi arus atas itu harus muter ya. Nah, yang arus bawah saya pakai satu di ujung sana. Itu arus bawah pakai satu di ujung sana untuk ngarahin kotoran melayang yang kotoran menempel di bawah ke arah bottom dam ya, gitu ya. Itu fungsinya arus ya. Nah, arus itu sebaiknya pompanya terpisah. Kenapa? Karena biar kita enak menyetelnya. Kalau pompanya nggak terpisah, ini pakai stop cram. Jadi mau kenceng atau mau enggak, harusnya kita mainkan di sini ya. Kalau mau kenceng enggak, harusnya kita mainkan di sini gitu ya. Nah, untuk arus saya pakai timer ya. Jadi kalau untuk arus saya pakai timer. Nah, di sini adalah kelistrikannya. Ini kelistrikannya ya. Ini kelistrikan. Nah, ini untuk arus nih. Saya pakai timer arus ya. Kenapa? Kalau pompa itu 24 jam. Ini pompa saya ada 1, 2 untuk 24 jam.
Yang ini 3 yang untuk ke sana, ke apa namanya, ke chamber filter sana. Yang ini adalah untuk arus ya. Ini pompa ada 4, 2 di kolam utama, chamber filter utama, chamber utama. Ini untuk chamber tong, ini untuk arus. Arus saya pakai listrik, kenapa? Pakai primer, kenapa? Kalau malam jam 10 malam sampai jam 5 pagi saya matikan. Kenapa? Biar istirahat ikan di sini, tidak ada arus, jadi istirahat ya. Itu. Oke, yang ini buat pompa-pompa dan yang ini buat lampu UV. Lampu UV ini buat pompa ya. Yang ini adalah sirkulasi paralelnya. Ya, usahakan kalian kalau memiliki kolam, kelistrikan juga jangan berserak-serak di sini ya. Kenapa? Karena ada cipratan air untuk menghindari. Jadi posisi kelistrikan itu harus minimal setengah meter dari chamber filter atau 1 meter dari kolam. Agar lebih tinggi, agar lebih aman. Safety first. Jangan sampai kita memiliki kolam tapi kita lupa dengan hal-hal yang kecil. Itu saja sih teman-teman ya. Itu. Nah, kembali lagi ke kolam utama ya. Untuk kolam utama ya, saya memilih kolam kaca ya. Ini saya terinspirasi dari senior hobis Bapak Hidayat ya, Hidayat Wahab kalau nggak salah namanya Pak. Salam ya Pak ya. Nah itu kolamnya tuh saya lihat di YouTube kok cantik banget ya, ada kacanya gitu ya. Nah kalau melihara koi itu banyak yang bilang enaknya dinikmatin dari atas. Ya kolam kaca ini bisa dinikmatin dari atas. Nah lihat nih, kita bisa nikmatin dari atas. Saya bisa duduk-duduk, kaki saya bisa nongkrong gini ya. Saya bisa minum kopi, saya bisa menikmatin hiutsuri saya dari atas gitu ya. Nah itu kelebihan kolam minimalis, kolam kaca ya. Ini kita bisa nikmatin dari atas 100% ya. Sama dengan kolam-kolam tanam di tanah. Ini 100% bisa kita nikmatin keindahannya ya. Kelebihannya dari 100% apa? Saya bisa menikmati sambil duduk ya. Nah, ini saya sambil duduk ini ya. Sambil duduk nongkrong-nongkrong ya, sambil duduk ya. Sambil duduk ya, sambil duduk. Bahkan bisa sambil minum kopi ya. Sambil minum kopi. Ya. Sambil minum kopi saya bisa menikmatin keindahan hiutsuri saya, kohaku saya. Bahkan kadang-kadang kalau saya mau ada waktu senggang, saya akan berinteraksi dengan mereka. Saya akan berinteraksi dengan mereka, saya akan melihat-lihat apakah ada luka, apakah ada yang lain. Nah, ini kelebihan kolam kaca yang tidak bisa dimiliki oleh kolam yang tradisional. Kolam yang tradisional itu bukan tradisionalnya jelek, bukan. Tradisional adalah kolam-kolam yang di dalam tanah ya. Kolam yang masuk ke dalam tapi tidak, atau ke atas atau tidak ke kaca. Jadi jangan beranggapan bahwa koi itu kolamnya harus kolam yang tanam saja atau kolam yang keindahannya bisa dilihat dari atas. Ya seperti ini ya bisa kita lihat dari atas ya. Nah ya. Jadi kelebihan kolam kaca adalah memiliki fungsional lain. Kita bisa melihatnya di sini berembuk sambil duduk-duduk dari atas ya. Kita sampai puas gitu ya. Kalau lama-lama kita udah bosan di sini ya duduknya lebih enak lagi sambil minum kopinya ya, agak jauhan gitu ya. Nah dari kaca juga ada kelihatan ya. Jadi kolam kaca bagi saya loh ya, bagi saya itu memiliki nilai lebih dibanding kolam yang bukan kolam kaca ya. Itu bagi saya ya. Kenapa? Karena koi bisa dilihat keindahannya dari atas, bisa dari samping ya teman-teman ya, sahabat koi semua. Tapi pada intinya adalah bukan kolamnya. Pada intinya adalah bagaimana caranya kita memiliki kolam, tapi kita juga paham maintenance-nya ya. Jadi kita melihara koi ini ada pepatah melihara koi itu pelihara air ya. Air bening itu belum tentu air sehat ya. Ya pepatah itu bagi saya pribadi itu sangat benar sekali ya. Jadi melihara koi itu kita melihara air. Melihara air itu kita melihara bakteri. Ya. Jadi melihara koi itu melihara bakteri. Bakteri apa yang kita pelihara? Tentunya bukan bakteri patogen. Bakteri yang menguntungkan seperti bakteri nitrobacter yang ada di chamber filter sana. Ya. Kiranya dari saya hampir habis ya untuk kolam ini. Nanti bila ada kesempatan saya akan buka chamber filter dan akan kita lihat dalamnya chamber filter ya. Nah untuk sebagai pemanis juga ini saya kan pakai model minimalis.
Nah, ini saya tanam juga beberapa tanaman bonsai ya. Tanaman bonsai ya. Nah, tanaman bonsai ini ya kita bisa pilih yang mana-mana aja ya, agar suasana lebih hijau terlihat. Nanti ada kesempatan, ada rezeki akan saya tambah lagi pohon-pohon bonsai di sini ya. Ini. Nah, itu pohon bonsai juga bisa menginspirasi. Koi itu dari Jepang, bonsai khas Jepang. Jadi suasana hobi kita juga khas Jepang akan lebih terasa lagi teman-teman, sahabat semua ya. Itu. Nah, saya harapkan juga teman-teman yang ingin memiliki kolam, membuat kolam, jangan terburu-buru kalau membuat kolam ya. Kalau membuat kolam itu jangan terburu-buru. Kalian siapkan budget 2 kali dari budget yang dianggarkan oleh kontraktor kalian atau tukang kalian. Bila budgetnya katanya 5 juta, kalian siapkan 10 juta, 5 juta kalian tahan. Karena apa? Karena nanti pada saat perjalanan kalian akan menambah ini dan menambah itu ya gitu. Nah, ini ada tips juga kalau ingin membuat kolam, yang paling utama adalah pemipaan. Siapkan seluruh pemipaannya. Nah, ini ada pipa di sana. Ini saya siapkan suatu hari kalau saya mau pakai air lift. Jadi saya pipanya sudah ada di sini ya, sudah ada. Jadi kolam rapi itu tidak usah bongkar-bongkar lagi ya. Ini kenapa saya kasih tips? Karena awalnya saya nggak tahu juga, akhir bongkar juga ya. Jadi supaya teman-teman tidak bongkar 2 kali, karena kalau bongkar 2 kali biayanya bengkak teman-teman ya. Nah, ini juga apa namanya, untuk pipa skimmer kalian siapkan gitu ya. Pemipaannya bagaimana? Pokoknya siapkan dulu pemipaan arus, pemipaan apa semuanya siapkan ya. Jadi kalau bisa buat pompa tuh, buat kolam itu bener-bener kalian paham luar dan dalam, banyak diskusi sama teman-teman senior ya, di grup-grup ya, banyak diskusi pribadi walaupun di grup gitu ya. Begitu lihat-lihat di YouTube, banyak juga di YouTube banyak inspirasi ya. Nah, begitu kalian udah dapat, kalian konsep, nah baru kalian tanyakan ya ke grup ya. Jangan kalian tanya kosong doang, tapi sudah kalian buat konsep. Jadi teman-teman yang lain tahu seperti apa keinginan kalian ya. Nah, untuk kaca sendiri saya pakai 160 cm kali 55. Jadi kalau 160 ditanam 5 cm ke sini, 5 cm ke sini, jadi 150 bersihnya. 5 cm tanam ke bawah jadi 50 bersihnya. Jadi 150 kali 50 bersihnya, tanam 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi beli kaca ukuran 160 kali 55. Ini kolam saya ya. Saya sengaja ingin kacanya banyak, panjang ya. Supaya apa? Supaya dari sini ikan kelihatan lebih luas, lebih banyak gitu ya. Ketebalan kaca, maklum di kota Cirebon tuh kotanya nggak begitu besar teman-teman ya. Jadi toko kaca pun sedikit. Jadi saya pakai yang kaca biasa 12 mili ya. Itu pun kaca biasa. Kalau kalian tinggal di Bandung, di Medan, di Surabaya, di Malang, di Jogja, di Jakarta yang toko kacanya besar-besar, cari yang temper ya, itu lebih bagus ya. Ketebalan temper itu untuk ukuran 160, 12 mili sudah cukup ya, sudah cukup gitu ya. Nah, itu kaca ya. Nah, maintenance kaca sendiri gampang teman-teman ya. Jadi pakai spons biasa yang buat cuci piring aja, dielap seminggu sekali ya gitu. Nah, itu kiranya dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat kolam kobokan saya ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kalian, dan saya doakan kalian bisa memiliki kolam sebagus dan lebih bagus dari kolam saya. Amin ya robbal alamin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun Anda berada. Shalom, shalom, salam semua teman-teman. Semoga kalian sehat semua, kita sehat semua. Dan jangan lupa kita jaga ikan-ikan koi kita. Semoga juga sehat-sehat ya. Kalau ikannya koi sehat, insya Allah kita sebagai ownernya akan sehat. Ikan koi senang, kita lebih senang lagi ya. Jadi pelihara koi itu ya kita berinteraksi dengan makhluk Tuhan. Kita saling menyayangi ya. Kita saling memiliki dan kita saling mencintai. Keep spirit untuk jaga kolam koi kesayangan Anda ya. Semoga Anda sehat selalu. Salam koi untuk persahabatan.